Makasih Umi. Semoga langgeng dan barokah ya. Bisa bersama-sama dunia akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Makasih Umi. Aduh, makasih Umi mau ke sini. Tapi Abah nggak ikut Umi. Oh, Abah lagi sibuk. Ada kerjaannya nggak bisa ditinggal. Oh, tapi Abah kirim salam buat kalian berdua. Iya. Salam balik. Mah, sebentar ya. Saya temuin teman-teman dulu. Ya. Nih. Oke. Baik, Silakan. Mas. Iya, bapaknya lagi sibuk. Umi kita duduk dulu ya Umi ya. Oh iya. Ya Umi. Aduh Umi, makasih Umi udah datang ya Umi. Aku seneng banget. Gimana kabarnya kamu? Itu lama ya kita nggak ketemu. Ya ampun, kangen deh. Aku kangen banget sama Umi. Is, apa sih rahasia kamu? Kok masih bisa mesra begitu sama suami? Sebenarnya sih nggak ada yang spesial sih Umi. Cuma rumah tangga kan seperti bunga. Harus disiram, harus dipupuk. Ya jadi ada kalanya kita harus kasih kejutan-kejutan romantis kecil supaya pernikahan tetap mesra. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang gimana. Mungkin aku juga harus kasih kejutan romantis ke Abah. Biar Abah senang dan kembali menghargai aku sebagai istrinya. Bu Laila. Oh, ada Umi Marwah yang terkenal itu ya? Saya kira nggak bisa datang karena sibuk ceramah kesana kemari. Sampai-sampai suaminya nggak diurus, keluarganya berantakan. Bu Laila, jaga ucapannya. Nggak pantas ngomong kayak gitu sama Umi. Loh kenapa? Emang kenyataannya begitu kan? Umi ini kan sibuk ceramah kesana kemari, menasihati orang. Hah? Jangan gini, jangan gitulah. Sementara keluarganya sendiri hancur. Suami yang selingkuh, anak yang kena narkoba. Munafik. Bu Laila, ini acara saya. Kalau ibu di sini mau bikin kacau, sebaiknya ibu pergi. Udah Ismi. Enggak, Umi nggak apa-apa kok. Umi, tapi dia udah keterlaluan Umi. Baik, saya juga nggak sudi di sini. Nggak sudi berlama-lama di sini. Bergaul sama orang-orang munafik. Permisi. Udah Umi ya, udah Umi sabar ya Umi. Emang kayak gitu Bu Laila. Gak usah masuk ke hati ya Umi ya. Abah, sini deh. Abah duduk. Ya teh, aya naon Umi. Abah masih banyak kerjaan ini. Abah, malam ini kita biar makan di sini aja. Soalnya Umi sengaja masak masakan kesukaan Abah. Ya Allah, tadi Umi sempat cerita sama aku kalau dia mau bikin kejutan buat Abah. Dan semoga Abah suka sama kejutannya Umi. Aku benar-benar berharap Umi sama Abah bisa kembali membaik hubungannya. Aku jadi makin merasa bersalah. Udah hadir di antara Umi sama Abah. Gak seharusnya aku ada di sini. Ini Umi apa-apaan? Sok romantis kayak begini. Moga-moga Abah suka. Suka kumaha tuh. Umi itu udah tua. Pakai pikiran. Tuh, udah bau tanah. Jangan sok-sok romantis kayak begini, itu pantas. Tahu? Gimana sih? Kalau Apipah bikin acara kayak begini, itu masih masuk akal. Tapi ini Umi udah uzur. Tanah masih bikin kayak begini. Ada-ada aja. Ya Allah, tega banget sama istri sendiri kayak gitu. Kasihan Umi. Halo, Assalamualaikum. Halo. Maaf, dengan siapa ini? Tolong bilang sama Abah Asep.
siapkan uang 10 miliar. Kalau memang anak kalian ingin tetap hidup. Maksud Bapak apa? Kalau anak kalian ingin selamat, ikuti saja petunjuk sekarang. Dan jangan coba-coba lapor polisi. Nyawa anak kamu, Hana, ada di tangan saya. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Anak saya Hana ada di rumah. Bapak jangan ngada-ada. Kalau kamu nggak percaya, ini dengar sendiri. Umi tolong Hana, Umi tolong Hana, Umi tolong. Ya Allah, Hana. Hana, kamu di mana, Nak? Bagaimana? Kamu percaya kan? Iya. Pak, saya mohon jangan sakiti anak saya, Pak. Jangan sakiti Hana, Pak. Sudah, nggak usah banyak tanya. Siapkan uangnya malam ini juga. Pak, mana mungkin saya bisa mengumpulkan uang 10 miliar sekarang, Pak? Kan bank sudah tutup. Pak, saya akan usahakan besok untuk menyerahkan sama Bapak. Tapi tolong, Pak, jangan Bapak sakiti anak saya, Pak. Ya, baik. Saya kasih waktu sampai besok. Tapi ingat, jangan coba-coba lapor sama polisi. Halo? Saya mau bicara sama Hana, Pak. Halo? Hana? Adik. Halo? 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 Apaan ini? Apaan? Hana diculik gara-gara Umi. Nggak becus jaga anak. Apa? Abah jangan nyalain Umi seenaknya. Umi nggak salah. Rehan yakin ini penculiknya, musuhnya Abah. Kita semua di sini tahu. Abah banyak musuhnya. Kamu. Apa, Bang? Kamu itu apa, Bang? Hah? Hah? Abah mau nyalain Rehan lagi? Iya. Hah? Iya. Rehan yang salah. Enggak, Abah. Abah yang salah. Abah nggak pernah sadar kalau Abah itu egois. Abah cuma mikirin diri sendiri doang. Abah pernah sadar nggak? Berani kamu ya? Hah? Berani kamu ngelawan sama Abah? Hah? Abah, emang kenyataannya kayak gitu. Abah sama Umi aja semena-mena. Apalagi sama orang lain. Tolong, jangan bertengkar lagi. Sebaiknya kita pikirkan untuk mengumpulkan uang 10 miliar itu untuk menyelamatkan Hana, Pak. 10 miliar. Enak aja. 10 miliar kasihin ke penculik. Hah? Umi nyari duit itu susah. Kasih duit ke penculik. Enggak! Bah, Hana itu anak Abah. Anak kandungnya Abah. Gak ada apa-apanya dibandingin 10 miliar. Abah masih lebih sayang uang dibandingkan Hana. Anak kandungnya Abah. Kamu tahu apa? Hah? Tahu apa? Sok tahu kamu. Anak masih minta sama orang tua aja pakai ngajarin Abah. Ah! Rehan gak butuh duitnya Abah. Abah gak usah ngasih Rehan uang. Mas Rehan, udah jangan berantem. Kamu ngomong apa? Hah? Kamu perhatian sama dia? Ya. Enggak, Pak. Enggak. Abah, Umi mohon, sebaiknya kita pikirkan Hana aja, Pak. Umi takut kalau Hana dianiaya sama penculiknya, Pak. Umi, biar Rehan yang cari. Rehan janji, Rehan akan temuin Hana. Dari Hana sampai ketemu. Anak masih begini aja. Dari Hana sampai ketemu. Nggak akan bisa. Polisi yang bisa nyari Hana. Tahu? Jangan, Mbak. Tolong, Mbak, jangan lapor ke polisi. Karena penculiknya bilang, kalau kita lapor ke polisi, Hana akan dianiaya, Mbak. Tolong jangan. Terus siapa? Hah? Terus siapa yang bisa nyari Hana? Dia? Hah? Dia? Mana bisa? Anak lama satuannya masih minta sama orang tua. Mau nyari Hana. Mana bisa? Abang mau ke polisi. Ya, Abah! Jangan, Abah! Maaf ya Hana, sengaja Bapak ikut. Tapi Bapak janji, Bapak nggak akan nyakiti kamu.
Iya. Bapak akan buka sumpelannya. Tapi kamu janji ya, jangan teriak. Hana mau ke kamar mandi. Ya udah terserah kalau nggak mau bukain. Hana ngompol aja di sini. Iya. Bapak akan bukain ya ikatannya. Tapi janji ya, jangan coba-coba kabur. Umi mohon Abah, jangan lapor polisi Abah. Tolong Abah. Abah tuh harus pikirin keselamatannya Hana, jangan gegabah. Abah, tolong Abah jangan pergi. Umi minta Abah. Sim, Abah. Abah, ini setiap hari Abah buat nyiksa istri Abah sendiri. Abah punya hati nggak? Bahkan saat sekarang istri Abah lagi sedih, lagi khawatir karena anaknya hilang, diculik bah. Anak Abah sendiri. Abah keterlaluan tau nggak? Abah cuma bisa nyakitin Umi. Abah jahat, kamu jahat. Siapa yang jahat? Kamu yang jahat. Berani begitu sama orang tua. Sebagai anak harusnya kamu tuh hormat sama Abah sendiri. Bukan kayak begitu. Percuma ibu kamu tuh keliling. Kasih ceramah, percuma kamu berdua bisa ngaji, percuma. Tapi ngelawan jadi anak durhaka sama Abah sendiri. Abah, udah berhenti Abah. Jangan marahin anak-anak. Umi yang salah. Ya. Umi kurang merhatiin anak-anak Abah. Tolong Umi minta tolong. Jangan lapor sama polisi Abah. Umi akan lakukan apa saja yang Abah minta. Sekalipun Abah minta untuk tidak membayar 10 miliar itu. Tapi jangan Abah. Jangan lapor polisi. Nanti kita cari jalan keluar untuk menyelamatkan Hana Abah. Abah, beneran dibilang sama Umi Abah. Kita harus pikirin cara lain untuk nyelamatin Hana. Ya. Kita pikirin di dalam ya, Bah. Nah, Abah, kita pikirin di dalam ya. Ya. Umi. Rehan pamit cari Hana. Ya, hati-hati ya. Semoga kamu bisa menemukan Hana. Amin. Asma, kamu jaga Umi ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, ayo kita masuk. Gua harus kabur dari sini. Aduh, gimana nih? Kok nggak bisa pecah sih? Tolong! Tolong! Hana, tolong diem Hana. Hana, Tolong! percuma kamu teriak-teriak, habisin tenaga, nggak ada yang denger. Hana, Lepasin! Kok ada yang teriak-teriak minta tolong ya? Siapa ya? Hana, tolong diem. Kayaknya Hana. sih suaranya dari sana. Ayo Bu, kita lihat Bu. Ini Bu. Lepasin, Ana nggak mau. Ana nggak mau. Assalamualaikum. Mbak Zaini, buka pintunya. Mbak Zaini, buka pintunya. Aja ini. Di mana kira-kira penculiknya bersembunyi ya? Aku harus segera menemukan Hana. Aku harus fokus nyari Hana.
Waalaikumsalam. Ada apa nih ibu-ibu? Kok malah nanya ada apa sih, Pak? Barusan ada yang teriak-teriak minta tolong dari rumah Bapak. Siapa ya? Minta tolong teriak-teriak. Siapa? Iya, nggak tahu makanya kami kesini mau lihat ada masalah apa ya. Oh, yang teriak-teriak tadi itu TV. Saya kan lagi nonton film drama. Jadi volumenya agak kenceng. Masa suara TV kedengaran sampai jalanan sih, Pak? Iya, aneh. Aneh apanya, Bu? Bu, saya kan tinggal sendiri di sini. Jadi biasa dong kalau nyetel TV kan volumenya kenceng. Ya, untuk ngilangin sepi ya, supaya nggak stres. Tuh, kalau ibu nggak percaya, lihat tuh, dan ya kan? Tuh. Ya, kenceng kan suaranya? Ya udah kalau gitu kami permisi ya Pak. Iya. Maaf ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelita hidupku. Maafkan Umi, anak. Umi terlalu sibuk ngurusin Abah. Masalah-masalah Aa, Lehan, dan Asma. Sampai Umi lupa memperhatikan kamu. Jangan lupa makan siang, ya. Iya, Umi. Terus hati-hati di jalan. Nggak boleh kemana-mana pulang sekolah. Iya dong, masa mau kemana emang? Karena berangkat ya. Bumi penyejuk hatiku, tanpamu tiadalah. Anak Umi yang satu ini tuh manis banget sih. Umi tadi ada anak baru loh. Hah? Terus? Cantik juga. Ah, tapi nggak secantik Hana dong. Anak Umi pasti paling cantik. Ih, cantiknya anak Umi. Udah siap? Udah. Ayo. Kamu anak Umi yang paling baik. Belum pernah satu kali pun kamu nyusahin Umi. Tapi sekarang kamu diculik. Ini semua gara-gara Umi gak perhatiin kamu. Allah, lindungilah Hana dimanapun dia berada. Saat ini hamba tidak dapat melindunginya, ya Allah. Hamba titipkan dia padamu. Selamatkan dia, ya Allah. Kau matahariku, Umi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hana, Bapak akan suapin kamu ya. Tapi kamu jangan teriak. Bapak nggak mau kamu sampai sakit.
Hana, Bapak mohon kamu ikutin aja perintah Bapak ya. Bapak benar-benar nggak mau kamu sampai terluka atau sakit, ya. Bapak lakukan ini karena terpaksa, Hana. Nah, Bapak buka ya sumpelnya, tapi kamu jangan teriak ya, Hana. Itu istri Bapak. Iya. Terus sekarang istri Bapak kemana? Udah, pergi. Sekarang rumah ini bukan punya Pak Zainal lagi. Rumah ini punya Abah. Pergi dari sini. Abah telah menipu saya. Nggak disangka ya. Ternyata kerja sama-sama Abah penuh dengan tipu muslihat. Alah, udah banyak ngomong. Pergi. Ngapain lagi sini? Pergi. Ya Allah, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak, kita mau kemana? Iya, Bu. Bapak juga bingung. Kita harus kemana? Bu, kita istirahat dulu ya, Bu. Bu, kita duduk di sini dulu, Bu. Duduk dulu ya, Bu. Istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bu. Bapak carikan air dulu ya, Bu. Ibu tunggu sini ya, Bu. Iya, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Bu. Ibu. Ibu. Bangun, Bu. Ibu. Ibu. Jangan tinggalkan Bapak, Bu. Ya Allah. Aduh. Tolong. Begitulah kejadian sebenarnya. Semua itu diakibatkan sama ulah Abah Asep. Bapak kamu, Hana. Ya Allah. Ternyata Abah bukan cuma suka nyakitin Umi, tapi juga nyakitin teman-teman bisnisnya. Ya udahlah, Bapak nggak mau melankolis seperti ini. Sekarang, ayo makan, Hana. Ayo makan. Ya. Lagi yang banyak ya. Ya. Ayo minum dulu supaya nggak keselak. Makanya pelan-pelan ya. Nanti keselak. Dari kecil, Abah belum pernah sama sekali nyuapin aku makan. Tapi penculik ini, dia begitu telaten nyuapin aku. Ayo makan lagi ya. Makannya yang banyak. Ayo anak. Up. Mulutnya yang lebar. Gimana? Enak kan? Halo. Antarkan uang 10 miliar ke jembatan Danau Cisauk siang ini, jam 11. Ingat, jangan sampai telat. Halo. Asma, kamu kasih tau Umi. Nunggu di depan buat nganter Umi ke bank. Iya, buruan. Sebelum ketemuan sama Abah. Iya.
Ayo nak, makan. Gak mau. Hana kangen sama Umi, Hana mau pulang. Hana mau ketemu Umi. Iya, nanti kamu juga pulang ya. Umi kamu juga sudah janji mau bayar tebusannya siang ini. Nah, sekarang kamu makannya nak, biar nggak sakit. Ayo, sedikit aja. Ayo, makan. Ayo, makan. Kenapa? Ada yang salah? Enggak. Cuma Abah nggak pernah suapin Hana kayak gini. Abah selalu marah-marah setiap hari. Ya sudah. Bapak suapinnya sekarang ya. Bapak juga kepingin punya anak. Tapi istri Bapak nggak bisa mengandung. Pak, tapi Hana ini anaknya Abah Asep. Orang yang paling Bapak benci. Kenapa Bapak mau sebaik ini sama Hana? Hana, yang jahat itu bapak kamu, bukan kamu. Kamu nggak salah apa-apa nak, ya. Maafin bapak ya nak. Bapak sudah menculik kamu karena nggak ada cara lain. Hanya ini yang bisa bapak lakukan. Nah, sekarang makannya nak. Ayo, ya. Pak, kemana ya orang itu? Kok belum ada gejala dia muncul ya? Umi, sabar. Penculiknya pasti memastikan dulu keadaan di sini aman. Kita nggak bawa polisi. Masya Allah. Hana. Hana. Jangan mendekat. Bagus. Kalian datang tepat waktu. Jangan sembrono. Nanti dia bisa mencelakai Hana. Mana uangnya? Lemparkan. Serahkan anak saya, Pak. Anak sini, anak. Ya Allah sayang, cepet ke sini. Pak, serahkan anak saya, Pak. Jangan. Abah. Hei, penculik kurang ajar. Asal kamu tahu ya, aku tidak akan kasih uang itu buat kamu. Sepeser pun nggak akan. Walaupun kamu ancam-ancam anakku, nggak akan saya kasih. Nggak ada polisi. Duitnya dibawa lari aja lah. Hana, ya Allah. Ya, gimana kita nggak bisa kejar? Kita nggak bisa kejar orang. Maaf. Hana, ini duit saya ini. Hana, tolong lepasin. Ini ambilin dulu duitnya. Apa yang dibikin cuma duit aja? Apa pungutin sendiri? Ini, kamu jangan sembarangan dong. Saya enaknya aja ngambil duit orang. Ini duit saya. Mana ini? Jangan teriak-teriak, diem ya. Bapak udah janji mau balikin anak kan? Maafin Bapak ya. Bapak terpaksa melakukan ini. Makasih, Pak. Umi! Umi! Kemana dia? Kemana dia?
Penculiknya mana, Pak? Hana di mana, Pak? Adik saya di mana, Pak? Polisi. Hana mana, Pak? Maaf, Bu. Kami kehilangan jejak Hana. Iya, Bu. Kembalikan anakku, ya Allah. Hana, kembalikan Hana, ya Allah. Ya Umi. Ini gara-gara Umi ini. Duit jadi banyak yang hilang, diambil orang. Nggak dengerin Abah. Abah! Ini Umi pingsan, Abah! Abah! Umi. Pak polisi tolong, Pak. Umi. Nggak usah sok perhatiin lo sama Umi. Semua masalah di rumah ini tuh terjadi gara-gara lo. Lo tuh pembawa sial. Asma. Kamu jangan kurang ajar sama ibu tiri kamu. Aa belain dia bukan karena dia ibu tiri kita kan. Tapi karena Aa masih cinta sama perempuan gak tau diri ini. Iya kan? Berapa kali Abah bilang? Berapa kali Abah harus bilang sama kamu? Dia itu ibu tiri kamu. Tahu? Jangan dideketin lagi. Bagaimana sih kamu? Abibah! Kamu juga apa-apaan? Udah tahu anak Abah, anak tiri kamu. Kenapa sih kamu masih memberi harapan sama dia? Kamu kan udah jadi istri Abah. Enggak bang, enggak, demi Allah aku gak ada hubungan apa sama Mas Rehan. Iyalah, Abah. Hana. Umi. Alhamdulillah Umi sudah sadar. Hana mana? Hana masih sama penculiknya, Umi. Polisi belum berhasil menemukan persembunyian penculik Hana. Hana. Hatiku tanpamu tiadalah Buka sumpahnya. Hana, ini es krim buat kamu. Ayo makan. Kapan Hana bisa pulang, Pak? Bapak juga belum tahu, Nah. Karena sekarang kan polisi lagi mencari kita. Jadi kalau Bapak antar kamu sekarang, Bapak bisa tertangkap. Tapi Hana kangen banget sama Umi. Hana kangen sama Aa, Hana kangen sama Teh Asma. Kenapa Hana gak bisa pulang sih? Iya, Bapak tahu. Tapi kita tunggu biar suasananya mereda ya, Nah. Nanti kalau waktunya sudah reda, pasti akan Bapak antarkan kamu. Sekarang, ayo makan dulu es krimnya ya. Ayo, Nak. Ayo. Hana, lihat ini. Nih, Bapak punya sulap ya. Nah, ini uang ya. Sudah hilang. Nah. Hana, di telinga kamu ada apa tuh? Bapak ambil ya. Nah, ada uang. Nah, Hana, Bapak juga punya trik sulap yang lain. Ya, sebentar ya. Perhatikan, Hana. Ya, perhatikan baik-baiknya. Ini botol, ini handphone. Perhatikan. Hup. Ya, Bapak bisa kan? Masuk kan? Bisa sih, Pak. Iya. Makanya kalau Hana mau lihat trik sulap yang lebih menarik lagi, makan dulu es krimnya. Ayo. Saya, Pak. Abah. Hei, penculik kurang ajar. Asal kamu tahu ya,
Aku tidak akan kasih uang itu buat kamu. Sepeser pun nggak akan. Walaupun kamu ancam-ancam anak, nggak akan saya kasih. Abah bahkan tega ngebiarin aku diculik hanya karena dia nggak mau kehilangan uang. Pasti uang yang dijadiin tebusan itu uang Umi sendiri. Sedangkan Abah malah manggil polisi. Ya Allah, Abah nggak pernah sayang sama aku. Tapi justru Pak Zaini, orang yang menculik aku, malah ngehibur aku, selalu perhatian sama aku. Hana, kenapa kamu menangis? Hah? Bapak pasti nganterkan kamu. Kalau kondisi keadaannya sudah mereda, Bapak akan mempersatukan kamu dengan Umi kamu, ya? Sekarang makan dulu es krimnya. Ayo. Tutup. Coba tiup. Wah. Ya, masih ada. Gimana caranya? Oh, tenang. Makannya tuh sambil begini begitu. Makannya rakus banget tuh Bapak itu. Tapi Bapak nggak rakus loh. Enggak. Iya, Pak. Oh, iya. Selama ini, sejak istriku meninggal, aku selalu merasa kesepian. Tapi sekarang, dengan kedatangan Hana, aku merasa terhibur. Andai aku punya anak seperti Hana. Andai saja Abah kayak Pak Zaini yang sayang sama aku seperti ke anaknya sendiri. Aku pasti bakal bahagia banget. Umi makan dulu ya. Udah Asma siapin di dapur. Umi dari siang belum makan, terus Umi sakit. Makan ya. Umi nggak lapar, As. Kamu makan aja dulu. Ajak Aa ya. Ya Allah Umi, sampai kapan Umi mau kayak gini terus? Kita semua sedih Umi. Umi harus makan ya, Umi makan ya. Ya, gimana mungkin Umi makan? Kalau nasibnya Hana aja, kita belum tahu. Bagaimana kalau dia nggak dikasih makan? Atau dia kedinginan? Atau barangkali dia sakit? Umi tidak akan bisa memaafkan diri Umi kalau sampai terjadi apa dengan Hana. Nggak mungkin, nggak mungkin Umi. Ya Allah, Umi, selama ini Umi selalu ngajarin ke kita untuk nyerahin semua masalah kepada Allah. Karena cuma Allah yang tahu Umi yang terbaik buat kita. Dan sekarang Umi praktekin apa yang udah Umi bilang.
Pak, Hana bantuin nyapu ya? Nggak usah, Hana. Biar Bapak aja. Ayo, kamu duduk aja. Hana bisa nyapu kok. Hana, kamu kan di rumah biasa dibantuin sama pembantu. Nanti kamu kecapean. Ya, sekarang Bapak aja. Ya, kamu duduk aja istirahat. Ya udah, kalau Hana nggak boleh nyapu, Hana bantuin yang lain ya. Nih, Hana bersih-bersih ya. Tuh, kan Bapak udah bilang, udah istirahat. Kamu kok bersin-bersin tuh kan? Ayo. Enggak. Nih, coba Bapak tuh. Kalau dikasihin juga bersih. Kamu ini bisa aja bercandaan. Bisa aja. Iya, bersih lah. Gila hidungnya. Pemirsa, korban penculikan Putri Kondang Ustazah Umi Marwah sampai hari ini belum ada titik terang. Polisi masih terus melacak tempat persembunyian pelaku. Ini adalah foto Hana, korban penculikan. Barang siapa yang melihat anak dengan ciri-ciri tersebut harap melapor ke kepolisian terdekat. Terima kasih. Pak, Bapak nggak usah takut ya, nggak usah khawatir. Bapak tuh nggak jahat. Dan Hana nggak akan biarin siapapun nangkep Bapak. Terima kasih, Hana. Abah kamu bersyukur punya anak seperti kamu. Lebih baik. Abah nggak akan pernah ngerasa beruntung punya anak kayak Hana. Karena Abah nggak pernah peduli sama Hana. Lanjutin ya, Pak. Iya. Ini kan jalanan dekat kompleknya Hana, Pak. Iya, Nak. Kamu akan pulang, Nak. Karena Bapak nggak mau ditangkap polisi. Maafkan Bapak, Nak. Sudah membuat kamu ketakutan. Sebetulnya Abah dendam sama Abah kamu. Seharusnya Bapak tidak mau melakukan itu, Nak. Tadinya Bapak mau mengambil uang Abah kamu. Tapi Bapak sadar bahwa kejahatan tidak bisa dibalas dengan kejahatan. Sudah, Hana. Kamu jangan menangis ya. Pulanglah kamu, Nak, ke Abah sama Umi kamu. Kamu bisa berkumpul di sana. Bapak sayang sama kamu, Nak. Ya. Sekarang Bapak pamit dulu. Bapak! Bapak jangan pergi. Bapak jangan pergi. Bapak sayang sama kamu. Hana, sebenarnya Bapak juga sedih berpisah sama kamu. Beberapa hari bersama kamu membuat Bapak merasa memiliki keluarga lagi, Nak. Kamu harus pulang, sayang. Kasihan Abah sama Umi kamu. Pasti mereka akan khawatir, Nak. Enggak, Pak. Hana nggak mau pergi, Pak. Hana nggak mau pergi. Bapak jangan pergi. Hana mau sama Bapak. Mana orang itu? Hana? Ini bakal biarin dia lulus lagi. Hei! Lepasin adik saya! Bapak! Bapak! Bapak jangan! Iya! Hana! Bapak! Bapak! Lepasin! Kamu nggak apa-apa? Lepasin!
Hana, ini AA. Kamu gak apa-apa kan? Papa, dia tuh nggak jahat, dia baik banget sama Hana. Nggak tahu, Hana mau sama dia. Hana, dengerin AA. Hana dengerin AA. Kamu gak kasihan sama Umi, gak kangen sama Umi. Umi mikirin kamu sampai gak bisa tidur. Umi gak mau makan. Umi khawatir sama kamu. Kamu gak kangen sama Umi? Umi khawatir sama kamu. Setiap hari Umi nangis. Dia kepikiran sama kamu. Kamu gak kasihan sama Umi? Kita pulang ya. Aku gak akan biarin penculik itu lolos gitu aja. Biar gimana juga, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayo. Katanya mau pulang, kok malah ngejar Bapak sih? Hana mohon banget sama A, jangan pernah marahin Bapak itu. Dia baik banget sama Hana, A. Janji ya, A. Udah, kita pulang aja, A. Kamu berani nyulik adik saya, hah? Udah. Bapak! Tunggu. Alah, jadi kamu penculiknya? Saya hafal orang ini, Pak. Hafal ya, mah. Bagus. Kalau Abah masih ingat sama saya. Semoga Abah juga ingat sama dosa-dosa Abah yang telah menghancurkan bisnis saya. Bahkan sampai istri saya meninggal. Abah Asep memang benar-benar manusia licik sedunia. Alah, kurang ajar. Bukan. Tuh. Abah, sudah, Bah. Biar semua kami yang ngurus. Tapi dia kurang ajar, Pak. Minta tebusan 10 miliar. Bayangin. 10 miliar. Emangnya gampang nyari duit 10 miliar? Hah? Duit 10 miliar buat Abah mah kecil. Ketimbang saya sudah kehilangan istri. Tapi Abah lebih mementingkan duit daripada anaknya sendiri. Tahu apa kamu soal kasih sayang? Sayang. Abah tuh jahat. Abah nggak pernah sayang sama anaknya Pak Zaini. Diam. Abah udah, Abah jangan berantem di kantor polisi. Kamu apa-apaan? Kamu ikut ngebelain dia? Enggak, Abah, enggak. Udah kalau enggak kita pulang aja. Ibu, saya kira kesaksian keluarga sudah cukup. Pak Zaini akan kami tahan sampai sidang nanti. Mari, Pak Zaini. Bapak jangan pergi. Hana! Hana! Mama nggak mau pergi, Pak. Hana, kamu nggak usah nangis ya, Nak. Sudah sepantasnya Bapak ditahan di sini karena Bapak sudah menculik kamu, Nak. Bapak nggak salah, Bapak nggak salah. Bapak salah. Bapak sudah memisahkan kamu dengan kakak-kakak kamu, dengan Umi, dengan keluarga kamu, Nak. Kembalilah ke Umi, Nak. Jadilah anak yang soleha, Nak. Nggak, Pak. Nggak mau, Hana nggak mau pergi. Alamak. Hana, kamu
udah pukul rumah keluarga sama kakak Mas. Sini kamu sini. Abah, sini kamu sini. Sini kamu. Kamu tuh bagaimana sih? Bukan orang-orang mas senang ada lagi di tengah-tengah keluarga. Ini malah ngebelain penculik. Abah sabar. Abah jangan. Apa tiga banget? Abah punya hati nggak? Abah, kalau Abah mau pukul Asma. Pukul Asma, jangan pukul Hana, pukul! Abah berani pukul Asma. Iya. Lihat. Semua orang di rumah ini ngelawan Abah. Abah tuh kepala rumah tangga. Tahu? Abah, sabar Abah. Kasihan Hana, dia kan baru pulang ke rumah. Itu masih trauma, Abah. Udah. Abah tuh udah dirasukin setan. Kalau Hana boleh minta, Hana nggak mau punya bapak kayak Abah. Tuh. Lihat, dengar nggak? Kata dia apa? Hah? Anak ini harus dihajar. Harus kasih tahu. Harus kasih biar dia jaga mulutnya. Sabar. Kita nggak kurang ajar sama Abah. Abah bisa cuma marah-marah aja. Aturan Abah introspeksi. Kenapa Hana lebih milih penculik itu daripada Abah? Melawan orang tua kamu, hah? Sabar. Tolong sabar, Abah. Ya Allah. Sabar apa, Umi? Umi terus ngomong sabar. Hah! Lihat. Semua di rumah ini ngelawan Abah. Semua di rumah ini bisa cuma nyusahin Abah. Ngabisin duit Abah. Di rumah ini udah kayak neraka buat Abah. Ih! Abah yang nyiptain neraka buat kita semua! Asma, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Karena Abah itu kan ayah kalian. Dan biar bagaimanapun, Abah itu kepala rumah tangga di rumah ini. Udah sayang, udah berhenti nangisnya ya. Umi, kenapa sih Abah gak pernah sayang sama Hana? Abah gak pernah perhatiin Hana. Abah gak pernah main sama Hana atau apapun, gak kayak Pak Zaini. Dia baik banget sama Hana. Kenapa sih kamu jadi ngomong seperti itu? Pak Zaini itu kan yang nyulik kamu. Jahat. Umi, dia tuh gak jahat. Dia perhatian banget sama Hana. Dia sayang banget sama Hana, Umi. Dia ngajarin Hana sulap. Dia nyopin Hana, dia main sama Hana. Dia gak pernah marahin Hana, Umi. Gak kayak Abah selalu marah-marah sama kita, selalu mukulin kita, Umi. Maafin Umi ya. Karena selama ini Umi kurang memberikan kalian kasih sayang. Maafin Umi juga. Karena Umi belum bisa merubah perilaku Abah. Umi tuh gak salah. Yang salah Abah. Kenapa sih Umi selalu nyalahin diri sendiri? Hana, adalah tugas Umi untuk memastikan bahwa kalian, anak-anak Umi itu bahagia. Kalau Umi mau Hana bahagia, tolong bebasin Pak Zaini ya. Umi tolong banget. Dia nggak jahat sama sekali, Umi. Hidupnya tuh hancur gara-gara Abah, Umi. Usahanya bangkrut gara-gara Abah. Sampai istrinya jatuh sakit terus meninggal. Sekarang dia hidup sebatang kara, miskin. Tapi pas dia sama Hana lihat dia bahagia banget. Dia nganggap Hana kayak anaknya sendiri. Dia sayang banget sama Hana, Umi. Hana mohon ya, bebasin Pak Zaini ya, Umi, ya tolong.
Begini Pak, klien saya, Umi dan putrinya Hana datang ke sini ingin memberikan kesaksian yang tujuannya adalah untuk meringankan hukuman kepada Pak Zaini. Hah? Kenapa bisa begitu? Setahu saya, Pak Zaini sudah menculik Hana. Kenapa Anda mau bersaksi untuk meringankan hukumannya? Pak Zaini orang baik. Dia nggak jahat kok. Dia nggak pernah kasar sama saya. Makanya saya mau dia nggak dihukum lama-lama. Baiklah kalau begitu. Tapi nanti di persidangan Anda harus menjadi saksi. Gimana? Mau? Iya Pak, saya mau. Alhamdulillah ya Allah. Aku mempunyai anak yang berhati mulia seperti Hana. Walau sudah diculik, dia justru kasihan dengan penculiknya. Semoga anak-anakku tidak menurunkan sifat seperti Abah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini untuk selamatan dan syukuran anak kami Hana yang sudah kembali ke rumah setelah ada kejadian kemarin. Alhamdulillah ya Ningsih. Neng Hana teh akhirnya kembali juga. Padahal kita tuh sudah cemas mencarinya. Iya Mas. Emang kalau orang soleha kayak Umi pasti dapat pertolongan dari Allah. Iya. Nah ibu-ibu, ketika Allah rindu pada umatnya, maka Allah mengirimkan malaikat Jibril yang isinya adalah ujian. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Pergilah pada hambaku, lalu timpakanlah berbagai ujian padanya, karena aku ingin mendengar rintihnya." Dan kita sebagai umatnya harus selalu bersyukur, baik itu dalam keadaan senang maupun pada waktu kita dapat ujian. Karena manfaat bersyukur itu sangat banyak. Ya, Allah akan memberikan kita nikmat dan juga kita akan selamat dari siksa Allah. Dan selain itu kita juga akan mendapat pahala yang lebih baik. Amin. Ya. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang amir adalah pemimpin, seorang suami juga adalah pemimpin atas keluarganya, dan seorang istri juga adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan nanti pada akhirnya Allah akan meminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi masing-masing kita itu bertanggung jawab atas keluarga kita. Baik itu suami maupun istri. Terkadang di dalam kesibukan kita suka lalai. Padahal dalam hadis tadi sudah dijelaskan. Nanti semua kepemimpinan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di alam mahsyar. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dari kelalaian dan kekhilafan dan menyia-nyiakan keluarga kita. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah ya Rabbi. Jadikanlah kami pribadi yang lebih baik dan jadikanlah kami pribadi yang tidak akan menyia-nyiakan keluarga kita ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Amin ya Rabbal alamin. Amin.